Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, seorang muslim di dalam kehidupan dunia ini senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut kepadanya. Dia berharap rahmat dan ampunannya dan takut akan siksaan dan hukumannya. Hukuman Allah Subhanahu wa taala pasti terhadap siapa saja yang menyelisihi syariatnya di dunia dan di akhirat. Terkadang ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hukuman Allah Subhanahu wa taala terhadap seorang mukmin itu adalah kebaikan baginya, dengan syarat bila hukuman itu menjadikannya bila hukuman tersebut menjadikannya bertaubat dan sadar, menjadikannya barakallahu fikum semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hukuman tersebut adalah hukuman di dunia bukan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Rasul Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza arada Allah bi'abdihi khairan, 'ajjala lahu al-'uqubata fid dunya, wa idza arada bi'abdihi asy-syarr, amsaka 'anhu bidhanbihi hatta yuwafiya bihi yawm al-qiyamah." Bila Allah Subhanahu wa taala menghendaki bagi seorang hamba kebaikan, niscaya Allah Jalla Jalaluhu akan menyegerakan hukuman baginya di dunia. Dan bila Allah Subhanahu wa taala menghendaki bagi seorang hamba keburukan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menahan hukumannya di dunia dan menghukumnya di hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hukuman Allah Subhanahu wa taala di dunia itu bermacam-macam. Disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam Al-Qaul Al-Mufid syarh kitab At-Tauhid, anwa'u 'uqubatillahi katsira. Macam-macam hukuman Allah Subhanahu wa taala itu begitu banyak. Di antaranya 'uqubatun fid din, hukuman di dalam agama, yaitu dijadikannya seseorang, na'am barakallahu fikum, bergampangan di dalam meninggalkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuknya juga dijadikannya seorang hamba begitu gampang dan mudah melakukan pelanggaran terhadap apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dia anggap kemaksiatan adalah perkara yang kecil. Dia anggap orang yang bermaksiat itu adalah orang yang melakukan perkara yang sepele. Ini adalah di antara hukuman Allah Subhanahu wa taala dan hukuman yang paling berbahaya terhadap seorang hamba. Karena hukuman ini bisa menyebabkannya barakallahu fikum semakin jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hukuman Allah Subhanahu wa taala terhadap seorang hamba disebabkan kemaksiatan yang dia lakukan, uqubatun fi an-nafs, yaitu hukuman dalam jiwa seseorang, dalam badan seseorang, sehingga fisiknya sakit, sehingga dia ditimpa oleh berbagai macam penyakit, jiwanya sakit, dia gila, stres, na'am barakallahu fikum, stroke. Ini adalah di antara hukuman Allah Subhanahu wa taala yang disegerakan kepada seorang hamba di dunia. Idza arada Allah bi'abdihi al-khaira, 'ajjala lahu al-'uqubata fid dunya. Bila Allah Subhanahu wa taala menghendaki bagi seorang hamba kebaikan, niscaya Allah akan menyegerakan hukuman baginya di dunia. Di antara hukuman yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala bagi seorang hamba adalah al-'uqubatu fil ahl, hukuman kepada seseorang dalam bentuk hukuman kepada keluarganya. Keluarganya dijadikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarganya barakallahu fikum jauh dari melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala,
dan menjauhi larangannya. Dan demikian pula di antara hukuman yang Allah Subhanahu wa taala hukum seorang hamba disebabkan kemaksiatannya di dunia adalah hukuman terhadap hartanya. Dengan hilangnya hartanya, berkurangnya hartanya, dicuri dan musnahnya harta tersebut. Ini adalah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara hukuman yang disebutkan oleh para ulama. Mungkin di sana ada hukuman-hukuman lain yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi seseorang di dunia, dan itu merupakan kebaikan bagi seseorang. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa idza arada bi 'abdihi asy-syarr amsaka 'anhu bi dhanbihi hatta yuwafiya bihi yaumil qiyamah. Bila Allah Subhanahu wa taala menghendaki keburukan bagi seseorang, Allah Subhanahu wa taala akan menahan hukumannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menghukumnya dengan dosa tersebut di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, azab akhirat lebih ngeri, lebih pedih dan lebih menyakitkan dibandingkan azab di dunia. Hukuman akhirat lebih pedih, lebih dahsyat daripada hukuman di dunia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin sebagian orang berkata, saya tidak pernah melakukan dosa. Hal ini tentunya tidak boleh diucapkan oleh seseorang. Tidak ada seorang pun di antara kita yang bersih dari dosa. Atau mungkin seseorang mengatakan, saya bukanlah seperti fulan yang berlumuran dosa, melakukan berbagai macam dosa-dosa besar. Namun saya sakit. Namun saya diuji dengan berbagai macam ujian. Barakallahu fikum, ma'asyiral ikhwah wa ya ma'asyira al-akramin rahimani wa rahimakumullah. Bila toh seseorang mungkin dia adalah orang yang jauh dari dosa, sedikit dosanya, barakallahu fikum, kemudian dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian, ujian pada hartanya, ujian pada agamanya, ujian pada keluarganya dan dirinya dengan berbagai macam penyakit. Barakallahu fikum, itu adalah sebagai penebus, sebagai peninggi derajat seseorang, sebagai barakallahu fikum penambah pahala seseorang, sehingga dia mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Jalla Jalaluh dan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati wal Jalal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang kita ketahui, adalah Nabiullah Azza wa Jalla, utusan Allah Subhanahu wa taala, jauh dari dosa, jauh dari berbagai macam pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika beliau sakaratul maut, sakitnya double, lebih sakit dibanding sakit yang dirasakan oleh seorang mukmin. Barakallahu fikum, inni u'aq kama yu'aqur rajulain. Sesungguhnya aku merasakan sakit sebagaimana dua orang merasakan sakit, yaitu ketika sakaratul maut. Apakah ini berarti bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum, karena melakukan dosa itu adalah sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang dia lakukan? Kalla, tentunya tidak demikian sama sekali. Namun itu adalah sebagai peninggi derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan sebagai penambah pahala bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diuji dengan ujian tersebut, beliau menghadapinya dengan penuh kesabaran. Demikian seorang muslim yang dia jauh dari dosa, jauh dari berbagai macam kemungkaran, namun berbagai macam ujian-ujian bertubi-tubi dia hadapi dengan penuh kesabaran, maka hal tersebut adalah sebagai peninggi derajatnya dan sebagai penambah pahalanya di sisi Allah Jalla Jalaluh.